Saya tadi kan sudah bicara soal fakta di lapangan ya. Ini Bang Onim tadi udah mewakili real di lapangan seperti apa. Sekarang kan kita lihat setahun lebih ya Palestina ini di genocide. 80% itu gedung itu hancur. Jadi semua sekarang gedung di Gaza itu semua kena tembak. Nggak ada satupun gedung nggak kena tembak. Ini setahun. Termasuk rumah sakit kita. Semuanya. Minimal sekali kena bom. Yang lain ada yang kena 3 kali, 4 kali, sampai ada yang roboh total. Itu menunjukkan bagaimana kerasnya ya perang genocide yang dilakukan oleh Israel. Sekarang coba bayangkan 100.000 ton lebih bom sudah dijatuhkan di Gaza dari tahun lalu 7 Oktober 2023. Itu lebih 100.000. Itu melebihi dari apa yang di akhir Perang Dunia II. Itu luar biasa. Saya ingin melihat dulu dari perspektif pertama. Yang pertama, perspektif Indonesia. Kita ini sekarang memasuki tahap baru diplomasi. Jadi dalam sejarah kita kan punya wakil menteri 3 orang. Kalau dulu Bu Retno itu sepanjang sejarah dia jadi menteri, itu dia juga punya 3 wakil menteri. Tapi sepanjang sejarah dia jadi menteri. Kalau sekarang itu semuanya di awal nih 3-3-nya jadi wakil menteri. Itu menunjukkan bahwa Indonesia sekarang itu punya narasi baru soal Middle East dan Muslim world. Makanya ada 1 orang ditunjuk khusus ke sana soal isu dunia Islam dan Palestina, Pak Anies Mata ya. Saya termasuk yang awal-awal menerjemahkan pidato beliau yang di KTT itu. Jadi sebelum ada YouTube versi terjemahan itu Bang Mei, saya pertama yang nerjemahin. Saya dengar pakai headset, saya terjemahin langsung. Saya dengar langsung terjemahin. Cuman bahasa Arab saya tidak sebagus Pak Anies. Saya pas keluar versi terjemahannya, saya cocokkan dengan terjemahan saya. Ya kira-kira 80%, 90% masuk ya. Karena sebenarnya saya sudah terbiasa menerjemahkan punya beliau. Jadi beliau tuh kadang nulis artikel, kadang artikel saya terjemahin, saya share ke teman-teman gitu. Nah begitu juga buku dan lain-lain. Udah biasa dengan beliau, sebelum jadi Wamenlu juga udah biasa menerjemahkan. Kemarin saya sampaikan ke beliau, ini kalau saya amati ceramah beliau di KTT ini walaupun beliau mengatakan ini hasil kolektif dari tim yang memasukkan tim semua untuk poin-poin yang ada di situ. Kemarin saya sampaikan ke beliau, ini sepertinya narasi antum ini, saya bilang. Karena saya tahu betul gaya bahasa antum gitu. Ini kayaknya nggak mungkin kolektif ini. Ruhnya kelihatan. Ini ruh antum ini semua. Ya. Warnanya kelihatan ya. Jadi kita bersyukur sekarang itu atmosfer baru Indonesia itu udah ada. Kita tahu bahwa sebenarnya dunia Arab ini kan ditunggu sekali aksinya oleh Palestina. Bayangkan ini negara ini satu kecamatan. Sekarang itu Gaza kan sisa 1 kecamatan. 365 km itu kan 1 kecamatan, Bu Ili. Beda dengan tepi barat yang 5.000-an kilometer, itu bisa dibilang satu provinsi ya. Jadi Palestina sekarang tuh sisanya 1 provinsi plus 1 kecamatan. 1 provinsi di tepi barat, 1 kecamatan di Gaza. Jalur Gaza. Itu pun kecamatan ini di blokade dengan tembok yang sangat besar. Dunia Arab itu tidak banyak bergerak. Setahun di genocide itu kan diam aja. Nggak ada. Aksi nyata tuh nggak ada. Bahkan Yordan sebagai negara yang paling dekat dengan Palestina, itu luar biasa, nggak ada aksinya. Raja Yordan dengan Menlunya itu cuman bahasa Pak Prabowo itu omon-omon aja dari dulu. Nggak tergugah gitu ya, nggak ada. Maka saya pertanyakan, ini kemana hati nurani mereka? Kalau kita lihat Oki ya, itu kan berdiri memang khusus untuk concern terhadap Palestina. Bagaimana ini betrayal terhadap isu Palestina? Saya ngomong dengan banyak teman-teman di luar negeri, Bu, yang concern terhadap dunia Islam. Saya sering berdiskusi dengan mereka setiap hari, setiap malam lewat WA group gitu kan. Mereka mengatakan Indonesia is a hope. Indonesia ini adalah harapan. Karena dunia Arab ini diam. Setahun loh di genocide, 100.000 ton bom dijatuhkan di depan matanya. Humanitarian aid nggak masuk, obat nggak masuk, semuanya diblokade dan diam aja semuanya. Padahal pada dasarnya sebenarnya dunia
Israel ini takut banget dengan dunia Arab dan dunia Islam. Sebagai contoh kita lihat di Mesir tahun 2012-2013, presidennya Muhammad Mursi almarhum. Setahun ini nggak ada perang di Gaza. Setahun era Mursi nggak ada perang. Terjadi perang di era Mursi itu kira-kira 7 bulan setelah Mursi almarhum jadi presiden Mesir. Terjadi perang di Gaza. Mursi bilang stop perang Gaza atau saya kirim tentara ke situ. Berhenti dia langsung. Langsung waktu itu duta besar Israel rembuk dengan duta besar Mesir, rembuk dengan Palestina, stop langsung besok. Mursi. Bisa kok. Ini menunjukkan bahwa Israel sangat takut dengan dunia Islam dan dunia Arab jika ada real action. Yang sekarang kan omon-omon, Bu. Makanya nggak takut. Mursi bisa. Era Mursi 1 tahun nggak ada itu perang. Ada tapi langsung di stop. Satu aja ceramah dia. Saya minta di stop atau saya kirim tentara. Itu kekuatan Mesir sekarang itu militer di Timur Tengah. Itu salah satu terbesar. Kalau dia masuk itu ke perbatasan Israel, bisa digilas itu sehari. Israel itu. Bahkan kalau dunia Arab itu yang sekarang jumlahnya hampir 300 juta, dunia Arab datang ke Israel, cukup dipipisin aja selesai itu orang. Iya, ini kalimat ulama Islam dulu mengatakan, kenapa Anda diam padahal datang tinggal dipipisin selesai. Banjir lah situ ya. Banjir di situ. 300 juta orang kencing ya. di situ. Masuk akal. Artinya apa? Kita sekarang tidak berbatasan dengan Israel, Bu. Coba bayangkan Indonesia berbatasan dengan Israel sama seperti Mesir berbatasan dengan Israel atau Yordan berbatasan dengan Israel. Saya rasa udah dipipisin juga ini. Sama orang Indonesia bisa jadi motornya di sana. Motornya, kan? Ya, arti itu kalimat ulama ya, Bang Mei. Bukan saya bilang dipipisin. Itu memang ulama yang mengatakan begitu saja sebenarnya sudah bisa digertak Israel itu. Dan itu terbukti ketika Muhammad Mursi almarhum memimpin Mesir, nggak ada penjajahan terhadap Palestina. Jangankan 100.000 ton bom, 1 ton bom aja nggak berani dijatuhkan di Palestina. Nah, balik ke Indonesia. Pak Anies Mata sekarang jadi Wamenlu. Kita lihat kemarin pidato beliau sangat jelas. Beliau mengatakan bahwa keterlibatan Indonesia di dalam diplomasi ini 3 poin penting. Amanah dusturiyah, beliau bilang, amanah konstitusi. Kedua, fardhah islamiyah, kewajiban Islam. Dan darurah insaniyah, kemanusiaan. Persoalan humanitarian. Kalau kita lihat seperti ini, Pak Anies Mata kemarin di KTT itu yang luar biasa, itu KTT luar biasa, sudah berhasil memasukkan aspirasi seluruh masyarakat Indonesia menjadi isi resolusi. Kan ini masuk semua kemarin ya, 5 poin. 5 poin itu masuk semua ke dalam resolusi itu. Coba bayangkan 57 negara anggota, 2,2 miliar muslim di situ, duduk bareng gitu, masa nggak bisa menyelesaikan satu Israel? Kalau ada niat, kalau ada tekad, ada determinasi. Nah, ini yang saya lihat sekarang itu, animo masyarakat di dunia Arab terutama, ini yang sekarang sedang mereka perlihatkan kepada kita, you are a hope, you are a new hope, please help us. We are in serious dispute, serious diplomatic dispute dengan soal Palestina. Pak Anies bicara kemarin seperti itu, sudah membangunkan dunia Arab, membangunkan dunia Islam. Kalau saya malam itu pas Pak Anies pidato, paginya itu setelah malamnya saya terjemahin, paginya saya baca komen-komentar netizen Arab terutama. Saya baca semua komen-komentar mereka. Pidato Pak Anies Mata waktu itu ditonton kedua terbanyak. Kan diupload di di channel Mesir, namanya Qonat Al-Ula Al-Misriyah. Itu diupload semua pemimpin negara yang pidato waktu itu diupload satu persatu. Ya kan? Khitab ini, ya kan? Itu diupload semua. Saya perhatikan satu persatu. Yang paling banyak ditonton oleh masyarakat Arab waktu itu dari channel ini adalah pertama pidato Presiden Mesir, Abdul Fattah Sisi. Yang kedua, Wamenlu Indonesia, Pak Anies Mata. Justru pemimpin yang lain ini nggak diperhatikan itu, nggak ditonton. Termasuk Presiden Palestina. Termasuk Mahmud Abbas, termasuk Raja Yordan, termasuk
Padahal kan ada ini Bu, ada Pak Anwar Ibrahim yang juga pidato sangat keras. Beliau pidato pakai bahasa Inggris. Beliau mengatakan Israel has crossed all the limit. Dia bilang sangat keras dia pidato, tapi karena bahasa yang dipakai bahasa Inggris mungkin kurang kena feel di orang Arab. Pak Ustadz, saya potong sedikit, maaf. Itu setelah Ustadz tadi melihat respon dari masyarakat dunia, terutama kita konsentrasi ke Arab ya, karena dalam tanda kutip mungkin bukan mereka bangsa yang paling bertanggung jawab, mereka terasnya dari Palestina, terdekat lah gitu. Itu masyarakatnya sendiri marah tidak pada pemerintahnya gitu, yang tidak melakukan apa-apa yang secara agresif membela Palestina gitu, rakyatnya marah nggak gitu? Iya, masyarakat Arab itu berdiri bersama Palestina. Jadi bedakan mana Sya'bul Arabi dengan hukumah Arabi. Kalau Sya'bnya itu, syu'ubnya itu sangat pro terhadap Palestina. Kita pernah lihat orang Yordan kan naik truk nabrak orang Israel. Ribuan Ya, pengungsi ditabrak. Dia nggak sabar lagi. Dia naik truk, dia tabrak orang Israel. Dia nyusup, dia tembak orang Israel. Kangking dia nggak tahu lagi mau membuatkan perasaannya karena pemerintahnya diam. Hukumah Arabi itu pro Israel. Tapi rakyat Arab itu hampir semua pro Palestina. Itulah kenapa dulu kalau kita lihat di eranya Clinton dulu Bu, ada perjanjian Camp David ya. Anwar Sadat dengan Yitzhak Rabin. Ini konkret bahwa rakyat Arab sangat benci sama yang namanya Israel, tapi hukumahnya governmentnya yang pro Israel. Coba kita lihat dari Camp David ini, karena ini akan menjadi tantangan baru nanti di era Donald Trump, karena Camp David ini juga salah satu awal dari Abraham Accord dulu. Kan Mesir duluan, Abraham Accord kan udah cukup lama nih. Di era Sadat udah dimulai nih Abraham Accord. Yang sekarang aja yang baru kan di era Donald Trump. Coba kita lihat, Yitzhak Rabin dengan Sadat dua-duanya dibunuh. Nggak peduli itu pemimpin Israel atau pemimpin Palestina. Pemimpin Mesir, dua-duanya dibunuh rakyatnya dua-duanya, satu oleh rakyat Mesir, satu oleh rakyat Israel. Artinya apa? Normalisasi hubungan Israel dengan Palestina haram di dunia Arab, haram bagi dunia Arab dan haram bagi masyarakat Arab. Ini yang pertama kali teken perjanjian kan, Sadat pertama orang Arab, pemimpin Arab pertama yang ingin normalisasi hubungan dengan Israel itu Sadat, dibunuh. Yitzhak Rabin, pemimpin Israel pertama yang ingin normalisasi, dibunuh juga. Artinya memang dua-duanya mati. Ini menunjukkan anti terhadap normalisasi. Makanya dalam 5 poin yang Wamenlu kita sebutkan kemarin, yang beliau sebutkan kemarin, itu salah satunya adalah tidak ada alaqah sama sekali dengan Israel. Keluarkan Israel dari forum, keluarkan Israel dari semua pergaulan internasional, cut semua hubungan, cut semua investasi, cut semua hubungan dagang. Sebaliknya, naikkan hubungan dagang dengan sesama negara Muslim. Ini yang saya tangkap bahwa kita sekarang itu sudah ada di posisi yang sangat signifikan di dunia Arab ini. Makanya saya katakan bahwa Pak Anies Mata Wamenlu baru ini, pertama apa kelebihan beliau? Beliau mengerti dunia Arab dengan sangat baik. Tidak ada Wamenlu Indonesia yang ngerti dunia Arab lebih baik dari Pak Anies Mata. Itu pertama, ya kan? Kedua, beliau memang punya basic pendidikan Arab. Kan nggak ada juga yang punya basic pendidikan Arab jadi Wamenlu di Indonesia. Ketiga, beliau ini politisi, bukan diplomat. Beliau mengerti logika politik, bukan logika diplomasi yang kebanyakan basa-basi. Real yang terjadi itu di Palestina beliau tahu. Kan Pak Anies Mata orang pertama yang membahas Palestina ini sebelum orang bahas Palestina di Indonesia tahun 90-an. Itu isu Palestina waktu itu belum menjadi isu yang seperti sekarang. Sudah ada Bang Onim nih bikin lembaga, udah ada orang lain bikin lembaga, banyak lembaga. Dulu di Indonesia nggak ada. Tahun 94 Pak Anies Mata masih muda sekali, sudah terlibat dan menjadi orang-orang pertama Indonesia yang membahas soal isu Palestina. Jadi keberadaan beliau sekarang di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Syu'un Kharijiyah, itu sangat signifikan bagi dunia. Bukan hanya bagi masyarakat Gaza, tapi bagi dunia, bagi politisi Arab, bagi dunia Arab, bagi political elite in Middle East.
Ya. Itu sangat signifikan. Ya, Ustaz, sebut saja Amerika atau Eropa, dua negara yang adidaya ini, kan kalau kita lihat hampir semuanya warga negaranya, masyarakatnya juga menolak anti genosida dan sebagainya di Palestina. Akan tetapi kan mereka tak pernah takut sama domestiknya ya, seperti Amerika atau negara-negara yang lainnya, tetap ya. Kan hampir semua belahan dunia itu protes rakyatnya atas nama kemanusiaan. Stop dong Palestina itu. Ini kenapa sih penyebabnya? Jadi gini, dalam kampanye Presiden Donald Trump kemarin, dia mengangkat 20 poin. Poin kampanyenya 20 poin. Dari 20 poin ini, dia hanya mengambil 2 poin bicara soal Palestina dan dunia Islam. Yang harus dipahami oleh masyarakat sekarang adalah orang Amerika itu anti Yahudi dan anti Israel. Sama seperti dunia Arab. Dunia Arab itu governmentnya yang pro. Amerika juga sebenarnya cuma governmentnya yang pro terhadap Israel karena kekuatan Israel lobby yang sangat kenceng di itu apa namanya di Amerika itu. Saya sering mengatakan bahwa sekarang itu bukan Amerika yang bantu Israel, Bu Yuli, tapi Israel sekarang yang mempertahankan Amerika biar tegak menjadi negara superpower. Itu menjadi sandaran dia dalam geopolitik. Kenapa saya katakan demikian? Amerika sekarang itu dalam kondisi yang chaos banget dia itu. Bayangkan tahun 2021 Capitol diserang. Bahkan terpilihnya Donald Trump tahun 2016 itu dibaca dalam peta geopolitik sebagai kekacauan Amerika di dalam negeri itu terparah setelah Perang Sipil Amerika 1861-1865. Ini sekarang chaos paling parah. Donald Trump sekarang naik. Dia punya 20 poin nih yang harus dieksekusi. Tapi kalau kita lihat sekarang dari kabinet yang dia sudah umumkan so far sampai hari ini ya, ada Pete Hegseth di situ, Menhan-nya, ada Rubio tadi, Menlu-nya, ganti Anthony Blinken, ada Dubes ke PBB-nya, itu semuanya anti Palestina. Vivek Ramaswamy, orang India, itu juga salah satu nanti yang akan ada dengan Elon Musk, akan memimpin juga di salah satu badan. Kalau di sini kepala badan, ini Elon Musk dengan Vivek ini nanti kepala badan, bukan menteri ya. Ini juga anti Palestina luar biasa. Rubio itu luar biasa pro-Zionis. Pete Hegseth ini luar biasa ini apa? Seperti Netanyahu di Israel ini, Pete Hegseth jadi sekarang defense ministernya itu juga luar biasa radikal. Jadi saya ingin perjelas lagi bahwa seperti Amerika nanti ke depan akan mensupport Israel, ada satu cahaya di Asia ini yang mensupport Palestina. Jadi sekarang kita head to head dengan Amerika. Sekarang Amerika tidak head to head dengan Bahrain, tidak head to head dengan Saudi, tidak head to head dengan Iran. Tapi dia akan head to head dengan Indonesia. Jadi Amerika ini siapapun presidennya tidak ada perubahan tentang kebijakan mengenai Palestina, pasti itu ya? Pasti. Terus satu pertanyaan saya, Ustaz, itu kan kalau tidak salah Netanyahu dalam posisi wanted Ibu ya, oleh Mahkamah Internasional kan sebetulnya sudah dinyatakan sebagai DPO lah sebut saja. Akan tapi tidak terrealisir, itu gimana itu? Ya sekali lagi bahwa apa sekarang ICC, ICG, yang satu swasta, yang satu PBB kan, sama-sama nggak punya kuku, sama-sama nggak punya power untuk. Atau kita minta bantuan Bareskrim. Ya, tapi saya ingin sampaikan ini, kan itu tadi fakta ya. Saya ingin sampaikan bahwa optimisme tentang Palestina ini saya selalu mengatakan begini. Bahkan dalam konferensi juga saya sering sampaikan itu sama seminar, bahwa kalau kita pelajari apa namanya, kalau kita pelajari sejarah negara-negara, peperangan misalnya Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Korea, Perang Vietnam, itu kan kita pelajari semuanya. Karena sekarang Palestina yang dibutuhkan apa coba? Man ally yang dia butuhkan, sekutu terdekat yang dibutuhkan. Maka kita ingin mendorong Indonesia ini membangunkan negara-negara Arab, membangunkan dunia Islam. 2,2 miliar, wake up. Ini hadzal waqt al-istiqad. Ya, ini untuk bangun. Kita ingin kita menjadi promotor baru, pionir baru, leader baru yang akan side by side dengan Iran, dengan negara lain, itu untuk mempush Israel melalui kesadaran kolektif consciousness negara Arab. Dan itu kemarin sudah dimulai oleh Pak Anies Mata, dan mudah-mudahan 5 tahun ke depan akan semakin banyak bergulir hal-hal yang strategis yang beliau lakukan, yang membuat
ada atmosfer baru bagi pembelaan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena kita sudah punya payung yang cukup kuat, Bu Yuli, karena kita ini amanah konstitusi. Betul. Payungnya cukup kuat, nggak ada satupun, even presiden nggak bisa menganulir ini, ya kan? Kemudian saya ingatkan juga bahwa di era Pak Prabowo nanti, Israel itu, hitungan saya, akan mempush Indonesia untuk melakukan normalisasi hubungan. Jangan mau. Lewat Donald Trump. Salah satu target dia adalah Indonesia harus normalisasi hubungan dengan Israel. Di era Pak Prabowo ini, saya membaca arahnya ke sana. Karena ini kan PR yang belum selesai. Jadi kita ingatkan pemerintah ini, amanah dusturiyah, fardhah islamiyah, darurah insaniyah, jangan sampai ada alaqah apapun dengan Israel. Jangan sampai. Karena mereka akan terus melobi, lewat ormas, lewat LSM, lewat apapun, janji-janji macam-macam, dengan publik diplomasinya, dengan kekuatan lobinya, itu nanti akan dilakukan di era Donald Trump. Israel akan memberikan tekanan lebih kuat terhadap Indonesia. Dan kita ingatkan Pak Prabowo dari awal, jangan sampai dekat-dekat ke situ. Ya. Ya, Paling tidak ada normalisasi dengan bangsa yang tidak normal, kan gitu. Ya. Ya. Tidak ada normalisasi.